Saudara-saudara, selamat malam. Kita bertemu kembali di ibadah berayat. Kita lakukan di rumah masing-masing. Mari kita mengawali dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 16. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang ketiga, Ya Khalik Semesta. Mari kita berdoa. Bapa yang rahmani, di dalam kasih setiamu kami bersyukur karena pada saat ini kami boleh membangun persekutuan di rumah masing-masing. Kami menyerahkan keberadaan kami percaya Tuhan hadir melindungi kami, menjauhkan dari godaan mara bahaya, sehingga apa yang kami akan alami sungguh membawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Ampuni kekurangan kelemahan kami, dan hadirlah berfirman, kami anak-anak-Mu mendengarkannya. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudara, kita akan membaca dari surat Roma pasal yang ke-14, ayat 13 sampai 23 yang demikian isinya. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab, jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik, yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur, atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu.
bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Berbahagia yang membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk kehidupan sehari-harinya. Pada malam ini kita memberi tema kejarlah apa yang mendatangkan damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pada ayat 1 sampai 12 surat Roma pasal 14, Rasul Paulus menyoroti sikap golongan yang kuat dan yang lemah dalam persekutuan jemaat di Roma. Dan saat ini di ayat 13 sampai 23, Paulus menyoroti dampak dari sikap yang kuat terhadap yang lemah. Sebab yang lebih terancam, lebih tertekan adalah mereka yang lemah dalam iman. Paulus menginginkan bahwa semua warga jemaat merasakan keadilan, merasakan kedamaian, dan kegembiraan. Bukan hanya satu pihak yang mengalami keadilan, kedamaian, dan kegembiraan, tetapi semua yang kuat maupun yang lemah. Dan tidak boleh ada seorang pun yang menghalang-halangi atau bahkan menghancurkan keadilan, kedamaian, dan kegembiraan itu terjadi di dalam kehidupan warga jemaat. Nah, saudara, bahaya dampak dari sikap yang kuat terhadap yang lemah itu bisa kita lihat di ayat 13. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Nah, yang membuat saudara kita jatuh atau tersandung apa? Dalam bacaan memang masalah makanan, tetapi bisa juga hal lain. Maksud Paulus, jangan kamu menyebabkan iman sesamamu rusak atau jatuh karena sikap yang telah dilakukan terhadap sesama orang percaya. Berikut lebih jelas lagi di dalam ayat 15. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena suatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Nah, saudara, yang dimaksud oleh Paulus itu menyakiti hati. Menyakiti hati di sini adalah tersinggung, merasa terganggu, dan membuat imannya goyah. Kalau terjadi yang semacam itu, maka kasih tidak dinampakkan. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari yang bukan makanan. Kalau Cak No diajak ke rumah Yunem, merasa tidak nyaman, ya jangan mengajak Cak No ke rumah Yunem. Dia pasti gelisah, merasa tidak nyaman. Itu berarti keadilan, kedamaian, dan kegembiraan hilang.
pada dirinya. Nah saudara, kalau kita renungkan, kita lihat di ayat 19, ayat 20 dan 22, maka yang diinginkan oleh Rasul Paulus, kita tidak menjadi sandungan bagi sesama, tidak menghukum diri sendiri. Nah, menghukum diri sendiri itu, ya saya tidak makan, karena kalau saya makan itu berarti dosa. Kalau orang tidak melakukan itu bukan karena keinginannya, tetapi karena hal yang terkait dengan penilaian orang. Oleh karena itu, yang dihendaki oleh Paulus, kita diajak untuk mendatangkan damai dan membangun, sehingga satu dengan yang lain itu bisa bertumbuh bersama. Malah di ayat 23 lebih gamblang lagi Paulus mengatakan, tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi, apa yang kita lakukan haruslah mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera, yang membangun karena iman. Dan itulah panggilan kita dalam kehidupan sebagai orang Kristen pada zaman sekarang juga. Tuhan memampukan saya dan saudara untuk mewujudkannya. Amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 237, bait 1 dan 2. Roh Kudus tetap teguh. Mari kita berdoa dan memohon berkat. Tuhan, kami bersama-sama telah menerima firman-Mu. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan. Kami tidak dihakimi oleh orang lain,
juga tidak menghakimi diri sendiri, tetapi kami memilih melakukan sesuatu berdasarkan iman untuk mencapai kesejahteraan dan membangun, sehingga kami sebagai jemaat boleh bertumbuh bersama. Kami awali dari rumah masing-masing, sehingga masing-masing rumah tangga kami menjadi sinar kehadiran Kristus. Kami serahkan semua pergumulan di dalam rumah tangga kami masing-masing. Kami serahkan pergumulan-pergumulan di dalam kami menghadapi ekonomi, tantangan, pandemi, juga berbagai hal yang menimpa kehidupan kami, termasuk kelemahan fisik bagi saudara kami yang saat ini lemah fisik. Kami percaya hanya oleh kasih setiamu kami boleh mengatasi semua. Kami serahkan rencana gereja, biarlah Tuhan memberkati. Kami juga menyerahkan rencana unduh-unduh, biarlah Tuhan menolong kami, sehingga hari raya persembahan ini boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Sekali lagi kami serahkan pergumulan keluarga kami masing-masing, pekerjaan kami masing-masing, Tuhan menolong kami. Malam nanti ketika kami beristirahat, lindungi kami, sehingga kami boleh beristirahat dengan nyenyak, besok pagi boleh bangun dengan kekuatan baru, dan melaksanakan tugas panggilan Tuhan. Kami serahkan semua di dalam kasih-Mu, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Maka damai sejahtera Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Selamat malam, Tuhan senantiasa menjaga kehidupan kita.